Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya Pak Iqbal dalam mata kuliah dasar manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia, ya, salah satu topik paling penting dalam organisasi, ya, dalam keorganisasian atau kehidupan berorganisasi kayak gitu. Nah, pada bahasan kali ini kita nanti ke depan akan membahas beberapa subtopik, ya. Antara lain kita akan membahas bagaimana kerangka kerja manajemen sumber daya manusia, kemudian peramalan kebutuhan SDM, pengadaan dan seleksi, ya, serta iklim organisasi dan kepuasan kerja. Baik, mari kita mulai. Yang pertama kita membahas tentang kerangka kerja MSDM, ya. MSDM itu singkatan dari manajemen sumber daya manusia, ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kita mengenal apa sih pengertian manajemen sumber daya manusia ini. Nah, MSDM itu adalah alat manajerial, ya, untuk merencanakan, mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia. Itu adalah MSDM. Oke. Kemudian ada beberapa fungsi dari MSDM itu sendiri. Nah, yang pertama adalah supaya kita bisa merencanakan kebutuhan SDM, ya. Jadi supaya kita bisa tahu berapa kebutuhan orang dalam suatu organisasi. Nah, itu adalah salah satu fungsi MSDM, ya, untuk kegiatan perencanaan dan analisis jabatan. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa staffing atau kita mengambil, ya, orang dari luar. Jadi organisasi itu nggak akan terbentuk kalau nggak ada orangnya. Nah, makanya supaya kita ada orangnya, kita perlu merekrut sumber daya dari luar, ya. Namanya staffing atau rekrutmen dan seleksi calon pegawai. Kemudian yang ketiga, fungsinya adalah untuk penilaian kinerja. Jadi ketika sudah ada staff di dalamnya, itu salah satu fungsinya adalah menilai kinerja dari orang-orang yang ada di dalamnya. Organisasi menentukan bagaimana sebaiknya bekerja. Kemudian yang keempat, perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan, ya. Dengan MSDM, kualitas SDM dan lingkungan itu bisa menjadi lebih baik. Yang kelima, pencapaian efektivitas hubungan kerja. Ya, ini agar tidak terjadi aksi protes pegawai, ya, terkait hak-haknya. Perlu kita ketahui bahwa pekerja itu juga punya hak yang harus dipenuhi oleh perusahaannya, gitu, ya, gitu, oleh perusahaannya atau organisasi, ya. Kalau anggota itu punya hak juga, anggotanya itu harus dipenuhi oleh organisasi tersebut. Nah, itu tadi fungsinya. Sekarang kita masuk ke tujuan, ya. Nah, apa sih tujuan MSDM itu? Ya, menurut Schuler et al. Ada 3 tujuan MSDM, ya. Meskipun tujuan MSDM ini versinya ada banyak, ya. Ini saya ambilkan yang paling singkat dan mungkin paling menurut saya paling representatif, gitu, ya. Jadi ada 3. Yang pertama adalah memperbaiki tingkat produktivitas, ya. Itu jadi adanya manajemen dan tidak ada manajemen itu jelas berbeda, gitu, ya, organisasi. Kalau organisasi yang ada manajemen SDM-nya, pastinya tingkat produktivitasnya tuh jauh lebih bagus, gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki kualitas kehidupan kerja. Jadi kalau kita ketahui adalah organisasi yang bagus itu yang memperhatikan kualitas kehidupan pekerjanya, gitu. Jadi nggak hanya melulu mengenai produktivitas, profit, kemudian mengenai keuntungan dan seterusnya, ya. Tapi juga bagaimana pekerja di sana, gitu, ya. Apakah dia bahagia atau kualitas kehidupannya itu bagus atau tidak? Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, dengan adanya MSDM ini pasti akan lebih bagus, gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah meyakinkan bahwa organisasi itu telah memenuhi aspek-aspek legalnya. Nah, gitu, ya. Jadi ternyata banyak sekali aturan-aturan yang terkait dengan pekerja, ya, buruh, pekerja dan seterusnya itu. Nah, dengan adanya MSDM ini pasti aspek-aspek legal yang berlaku itu pasti akan diterapkan di organisasi tersebut atau perusahaan tersebut, gitu. Nah, yang kedua adalah peramalan kebutuhan SDM. Nah, ini yang dimaksud peramalan di sini bukan meramalkan seperti dukun, ya, bukan, gitu, ya. Tapi lebih kepada prediksi. Nah, gitu, ya, prediksi, gitu, ya. Jadi maksudnya peramalan di sini adalah peramalan dihitung.
Jadi ternyata di organisasi itu butuh meramalkan untuk ke depan itu kebutuhan SDM-nya seperti apa gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan hanya ngerekrut terus itu nanti akan boncos gitu ya. Akan kita habis uang hanya untuk mengeluarkan dana-dana gitu, tapi nggak jelas ininya nanti habis uangnya hanya untuk SDM saja, padahal pemasukannya belum signifikan gitu ya. Makanya supaya tepat hitungannya itu perlu ada perhitungannya gitu. Nah, peramalan di sini mungkin maksudnya ada forecasting ya. Itu adalah proses memprediksi kondisi di masa mendatang yang akan mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas, perilaku, dan dampak tindakan operasional. Ramalan memiliki peran yang penting untuk dimainkan tidak hanya dalam proses perencanaan saja, tetapi juga dalam keseluruhan proses manajemen. Nah, peramalan sering dianggap sebagai salah satu masukan utama terhadap proses perencanaan organisasional. Meskipun demikian, peramalan itu hanya akan sebaik kualitas dan validitas informasi yang digunakan untuk membuat prediksi. Menilai kualitas dan validitas informasi adalah perjuangan yang sulit ya, karena hal ini biasanya diperoleh hanya melalui pengalaman dan waktu yang faktor-faktornya dapat dipertimbangkan ya gitu. Nah, peramalan permintaan staf ya, untuk dapat membuat ramalan kebutuhan masa datang dan menyesuaikan antara kebutuhan dengan persediaan SDM, kita itu membutuhkan beberapa hal, antara lain pengetahuan tentang tujuan masa datang dan mengenai indikator apa yang ingin dicapai. Nah gitu ya, jadi kita harus tahu nih ke depan itu sebetulnya kita inginnya pendapatannya seperti apa, outputnya itu apa, volumenya berapa, dan seterusnya, itu harus tahu gitu ya. Jangan-jangan di masa yang akan datang itu misalkan perusahaan kita itu berubah haluan, misalkan dari perusahaan listrik mau jadi perusahaan pertanian, itu sudah beda perhitungannya gitu. Jadi dan tujuan di masa datangnya itu juga sudah jelas beda. Otomatis perhitungan SDM-nya pun akan berbeda. Atau kemudian misalkan perusahaan kita itu lebih banyak terotomatisasi gitu ya. Jadi sudah banyak pakai robot gitu ya. Pakai artificial intelligence. Jadi nggak butuh banyak orang gitu. Jadi justru dengan begitu kita nggak terlalu banyak merekrut nanti di masa yang akan datang gitu. Jadi harus tahu dulu ke depan tuh kita organisasi atau perusahaannya itu mau kayak gimana. Yang kedua, rencana organisasi. Nah, ini masih ada kaitannya dengan satu ya. Jadi rencana organisasi itu mau seperti apa, itu kita harus tahu. Yang ketiga adalah pengetahuan terhadap aktivitas dan kebutuhan pekerjaan. Itu tuh harus tahu. Kalau misalkan posisi X atau posisi tertentu itu membutuhkan berapa orang gitu ya, aktivitasnya ngapain, beban kerjanya berapa berat gitu ya, itu harus tahu. Kemudian yang keempat itu apresiasi terhadap perubahan teknologi dan produktivitas gitu ya. Itu tadi adalah yang dibutuhkan dalam forecasting staff ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita sudah meramalkan? Nah, kita tinggal minta ke bagian SDM ya untuk melakukan pengadaan dan seleksi pegawai. Nah, ada beberapa dasar pengadaan SDM ya. Yang pertama itu adalah analisis pekerjaan atau job analysis. Itu adalah mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasi semua jenis pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua adalah uraian pekerjaan ya, atau job description, uraian tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Job desk ya, kalau kita sering di organisasi itu kan kalau misalkan diserahin suatu posisi gitu, misalkan ada kepanitiaan, ini ada pubdekdok gitu ya. Ini job desk-nya ngapain? Nah, itu maksudnya adalah uraian tugasnya dan tanggung jawabnya itu apa yang harus dikerjakan. Kemudian selanjutnya adalah spesifikasi pekerjaan atau job specification. Jadi persyaratan orang yang akan direkrut dan menjadi dasar untuk melaksanakan seleksi. Misalkan dibutuhkan ahli gizi di rumah sakit X. Nah, itu spesifikasinya apa? Pendidikan minimal S1, kemudian punya STR, kemudian umur minimal sekian tahun, maksimal sekian tahun, dan seterusnya. Itu namanya job specification ya, spesifikasi pekerjaan. Nah, kemudian ada lagi evaluasi pekerjaan ya, atau job evaluation, yaitu menilai berat atau ringannya suatu pekerjaan. Itu nanti kalau sudah masuk gitu. Itu adalah dasar 4 ini adalah dasar-dasar pengadaan SDM.
Nah, bagaimana proses pengadaan SDM yang benar itu, yang ideal ya ini ya. Yang ideal itu adalah pertama peramalan ya, tadi sudah dibahas forecasting staff ya. Peramalan kebutuhan tenaga kerja, baru kemudian penarikan. Maksudnya di sini adalah proses ini biasanya melalui open atau close recruitment. Nah, kalau open recruitment itu misalkan ada misalnya apa ya, Pertamina gitu ya. Pertamina buka staf teknik kimia gitu. Itu seluruh Indonesia, siapapun itu bisa direkrut untuk masuk jadi staf Pertamina di bagian teknik tersebut gitu ya. Jadi siapapun punya kesempatan yang sama, itu namanya open recruitment. Kalau close recruitment gimana? Nah, close recruitment ini istilahnya orang dalam gitu ya. Maksudnya orang dalam tapi yang fair gitu. Maksudnya adalah ada kalanya kita nggak perlu merekrut tenaga dari luar ya, tapi dari dalam gitu. Misalnya kita butuh butuh guru bahasa Indonesia gitu ya. Nah, sedangkan guru matematikanya ini baru resign gitu. Nah, untuk mengisi kekosongan ini ternyata guru bahasa Indonesia ini bisa ngajar guru matematika gitu ya, bisa ngajar matematika. Maka itu bisa ditaruh di sana juga. Ini namanya close recruitment gitu ya. Jadi merekrut pegawai tapi dari bagian lain gitu ya. Tapi dalam satu organisasi. Oke, kemudian baru melakukan seleksi ya. Nah, ini proses yang paling penting dalam pengadaan SDM adalah seleksi gitu ya. Seleksi ini macam-macam, nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya ya. Gitu. Jadi ini saringan itu ada di seleksi. Kemudian baru setelah diterima baru ada penempatan SDM yang telah terseleksi. Itu tadi 4 langkah dalam proses perekrutan. Nah, bagaimana kerangka penarikan tenaga kerja? Nah, seperti ini ya, mungkin bisa dilihat di slide penarikan tenaga kerja yang mulai dari program penarikan, kemudian ada lamaran, kemudian penyaringan ya, formulir lamaran dan seterusnya. Intinya ini teknisnya gitu ya, teknisnya. Ini adalah analisis beban kerja ya, yaitu volume pekerjaan dibagi standar prestasi dikali 1 orang gitu. Kemudian nanti jumlah yang diterima dikurangi jumlah yang keluar dibagi setengah kali jumlah karyawan awal ditambah jumlah karyawan akhir kali 100%. Baru nanti hasilnya dikurangi turnovernya. Nah, ini kalau dalam MSPM ini namanya WISN gitu ya. Workload Indicator Staffing Needs. Nah, baru kita ke sistem dan prosedur seleksi gitu ya. Nah, tadi kita sudah sedikit bahas ya. Apa sih prosedur dan prosedur seleksinya gitu ya. Ada beberapa sistem yang dipakai ya, ada 2 gitu ya. Ada yang pertama successive heartless gitu ya. Sistem seleksi yang dilaksanakan berdasarkan uraian testing. Yakni jika pelamar tidak lulus pada suatu testing maka tidak boleh mengikuti testing berikutnya dan pelamar tersebut dinyatakan gugur. Jadi ini sistem gugur gitu ya. Itu namanya bahasa kerennya successive heartless. Misalkan baru seleksi administrasi gitu ya, baru naruh surat lamaran kerja ternyata nggak lolos administrasi, ya sudah berarti gugur ya. Atau kadang sudah lulus administrasi tapi ketika tes psikologi, tes tertulis nggak lulus, itu berarti gugur. Nah, kayak gitu tuh namanya successive heartless ya. Itu kemudian yang kedua adalah compensatory approach ya. Compensatory approach ini adalah sistem yang dilakukan di mana si pelamar itu mengikuti seluruh testing, baru kemudian dihitung nilai rata-rata tesnya apakah mencapai standar atau tidak. Nah, pelamar yang mencapai nilai standar dinyatakan lulus ya, sedang pelamar yang tidak mencapai standar dinyatakan gugur. Itu tipe ya, dinyatakan gugur atau tidak diterima. Nah, ini misalkan kayak tadi sih sebetulnya, cuma bedanya kalau tadi diselesaikan semua ya. Jadi tes wawancara, tes tes tertulis, tes administrasi, tes wawancara dan seterusnya itu semua dilakukan, nanti di akhir baru dikasih tahu lolos apa enggak gitu ya. Jadi enggak sistem gugur, semua tes dilakukan. Nah, kayak gitu ya. Itu namanya compensatory approach. Teknik analisis pekerjaan ada 4 ya. Ada yang analisis observasi ya, mengamati orang secara langsung ya saat melakukan pekerjaan. Jadi ini dimandorin lah istilahnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah wawancara, analisis jauh lebih ekonomis ya. Jadi kita hanya mengambil sampel kemudian
mewawancara sampel-sampel tersebut. Kemudian yang ketiga adalah meminta karyawan untuk menggambarkan pekerjaan dalam bentuk jawaban ya. Ini questionnaire namanya. Jadi tinggal dikasih pertanyaan-pertanyaannya dalam form gitu ya. Kemudian yang keempat adalah catatan harian pegawai ya, logbook ya. Ini meringkas tugas dan aktivitas dalam tulisan. Nah, jadi nanti bosnya tinggal baca saja itu hasil tulisannya, logbooknya seperti apa. Nah, kemudian kita bahas tentang iklim organisasi gitu ya. Bagaimana sih iklim organisasi itu? Penting atau enggak sebetulnya iklim organisasi ini untuk para pekerja? Nah, iklim atau suasana organisasi ya, ini biasa didefinisikan sebagai rangkaian sifat lingkungan kerja yang dapat diukur berdasarkan persepsi kolektif dari orang-orang yang hidup dan bekerja dalam lingkungan tersebut, dan diperlihatkan untuk mempengaruhi motivasi serta perilaku mereka. Ini menurut Tim P tahun 94. Nah, iklim organisasi itu ditentukan oleh yang pertama tanggung jawab, yang kedua keseragaman ya, ketiga semangat kelompok, penghargaan, standar dan kejelasan organisasi. Itu ya. Baru kemudian yang kelima kita bahas tentang kepuasan kerja gitu ya. Nah, kepuasan kerja dari masing-masing individu itu sebetulnya berbeda ya. Ya, berbeda, tapi sifat kepuasan itu sendiri pada dasarnya sama. Jadi kalau misalkan ada yang bilang enak gak sih kerja di perusahaan X, ya ada yang bilang enak, ada yang bilang enggak gitu ya. Ya, tapi ya itu karena apa ya? Kenapa beda-beda seperti itu? Karena memang pada sifat manusia itu ya beda-beda gitu ya. Tetapi standar dari kepuasan itu atau sifat kepuasan itu sesungguhnya sama gitu ya. Pada dasarnya itu sama gitu. Jadi makanya ada instrumen ya untuk menilai kepuasan kerja, itu ada instrumennya. Jadi kita nggak bisa, perusahaan tuh tidak bisa membuat semua pegawainya tuh puas dalam bekerja. Tentunya nggak bisa, karena pasti ada orang yang puas, ada yang enggak gitu. Tapi sifat dari kepuasan itu sendiri itu sama gitu ya. Dan ini penting ya, penting. Kenapa? Karena produktif tidaknya pegawai itu kan tergantung dari kepuasan kerjanya. Kalau dia tuh puas bekerja di sana dan bahagia, mungkin ya itu nanti akan bagus kinerjanya seperti itu. Nah, ada beberapa dimensi kepuasan kerja ya menurut Milton ini. Ada yang pertama dari pekerjaannya ya, jadi kerjanya sendiri, dia suka atau enggak ya, itu ya, suka apa enggak, atau memahami atau tidak dengan pekerjaannya gitu ya. Kalau dia sudah nggak memahami kerjanya, kemudian kerjanya berat dan seterusnya, ya tentunya dia semakin nggak puas dengan pekerjaan itu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai bayaran ya. Nah, bayaran ini relatif sebetulnya ya. Ada orang memang yang standarnya tinggi, ada yang memang standarnya slow-slow aja gitu ya. Nah, maka itulah pentingnya ada UMR gitu ya. Jadi ada standarnya gitu ya. Standarnya adalah kita melihat UMR cukup atau tidak gitu ya. Atau melihat kalau nggak ada UMR bisa dilihat dengan kebutuhan kita sehari-hari gitu ya. Cukup atau tidak ya gitu ya. Kalau cukup dengan kehidupan kita sehari-hari ya berarti standarnya ya itu gitu ya. Gitu ya. Itu dari fee-nya atau bayarannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari promosi. Promosi ini adalah mungkin lebih tepatnya adalah suram atau tidaknya karir seseorang gitu ya. Kalau ada kan yang mungkin masuk itu dari, kalau PNS itu mungkin dari golongan terendah gitu ya. Misalkan masuk dari golongan 2C gitu ya. Kemudian kalau sudah pensiun misalkan sampai tembus ke 3D atau 4A gitu. Nah, itu berarti bagus tuh kenaikan pangkatnya. Jadi pangkat ini ya, promosi. Atau misalkan awal-awal masuk dia jadi staff ini, kemudian naik lagi jadi asisten ini, kemudian nanti terakhir jadi sampai tinggi jadi manajer misalkan gitu ya. Nah, itu berarti sistem promosinya bagus. Nah, itu juga menambah kepuasan kerja dari pegawai itu sendiri. Kemudian pengakuan kerja ini penting. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya kita sudah mengerjakan apa itu dihargai nggak sama atasan atau sama rekan kerjanya gitu. Kadang-kadang kita sudah mati-matian bekerja segala macam. Nah, pekerjaan kita kadang diremehkan, nah seperti itu. Artinya itu tidak ada pengakuan dari lingkungan sekitar. Nah, itu juga berpengaruh terhadap kepuasan kerja gitu ya. Nah, itulah pentingnya kita untuk memuji pekerjaan ya setiap orang gitu ya, dimanapun kita gitu ya.
kecuali memang pekerjaannya tidak memuaskan. Ya mungkin bisa bisa di evaluasi lah. Nah kemudian kondisi kerja, apakah kondisi kerjanya itu enak gitu ya, bisa dilihat mungkin dari suhunya, apa nggak terlalu panas, nggak terlalu pengap, kemudian mejanya, kursinya, kemudian jaringan wifi-nya, kemudian ada komputernya tuh lemot apa enggak. Nah itu kadang-kadang mempengaruhi kepuasan kerja ya gitu ya. Orang disuruh desain misalkan di perusahaan properti gitu ya, suruh desain misalkan disuruh desain pakai software yang berat-berat ya, menggunakan desain rumah lah gitu ya, gampangnya desain rumah. Tapi komputernya sendiri sama perusahaan disediakan misalkan Intel Celeron gitu ya, itu nggak banget gitu ya, itu pasti lemot banget dan mungkin nggak kuat gitu ya. Itu jelas mempengaruhi kepuasan kerjanya. Siapa yang bisa kayak gitu kan? Ya paling nggak apalah gitu, yang speknya lebih tinggi lah komputernya gitu ya. Oke, kemudian teman pekerja. Nah, ini penting juga ternyata. Salah satu yang paling berperan besar itu salah satunya adalah teman pekerja. Kadang sudah kerjanya bayarannya mahal, ini bisa di Jakarta ya, bayarannya mahal, kerjanya enak, promosinya bagus di startup segala macem, kemudian pengakuan kerja bagus, kondisinya enak, AC, sofa, segala macem, makanan disediain, tapi ternyata teman pekerjanya rese-rese gitu ya. Itu ya pasti akan mempengaruhi juga ya, nggak enak gitu ya. Jadi ternyata kepuasan pekerja itu adalah satu kesatuan ya dari kesemuanya gitu ya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Gitu istilahnya, banyak faktor gitu ya, multifaktorial yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Yang terakhir adalah apa? Yang berpengaruh ya tentu saja perusahaan dan manajemen itu sendiri gitu ya. Perusahaannya perspektif nggak ke depan gitu ya untuk bisa bertahan di sana dengan lama gitu ya. Jangan-jangan perusahaannya abal-abal, kerjanya di mana, dipinjol gitu ya. Ya ini perusahaan yang sudah terancam terancam bangkrut lah gitu ya menurut saya. Jadi nggak ada prospek-prospeknya kerja di sana. Memang mungkin gajinya lumayan, tapi kan gaji aja nggak cukup gitu ya. Gaji aja nggak cukup. Kerjaannya itu jelas nggak enak gitu ya, karena kan nagihin orang ya, debt collector itu gitu. Dan perusahaannya sendiri juga ilegal gitu ya. Ya itu berbahaya. Jadi itu tadi adalah faktor-faktor atau dimensi kepuasan kerja. Oke baik, itu tadi materi-materi yang saya sampaikan. Saya ambil dari bukunya Priyono P ya, tahun 2008 tentang manajemen sumber daya manusia. Sekian dari saya, kita sambung nanti diskusi ya di kolom komentar. Saya cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.